Salam, selamat pagi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini, puji Tuhan kita bisa bertemu lagi meskipun secara virtual untuk menyembah, memuji, serta meninggikan nama Tuhan di dalam ibadah Minggu pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, kita akan menyimak terlebih dahulu seputar berita Smyrna. Selamat datang di ibadah raya ke-331 Minggu 18 Juli 2021. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Kemudian nanti Bapak Ibu silahkan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Jam doa akan diadakan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 pada pukul 18.30 di rumah masing-masing, masih secara virtual, dan silahkan Bapak Ibu juga melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Persekutuan Prima akan diadakan nanti sore jam 18 melalui aplikasi Zoom, dan pembawa acara Bapak Maranatha Dhani, renungan Bapak Handi, dan hostnya Bapak Rubin, mengundang anggota Prima untuk hadir. Sekolah minggu akan dilaksanakan setelah ibadah. Untuk dewasa pukul 9.45, untuk remaja pukul 10, kelas Pratama dan Indria jam 9.30. Silahkan Bapak, Ibu, dan anak-anak untuk mempersiapkan diri mengikuti sekolah minggu virtual. Laporan kegiatan ibadah 4 Juli 89 orang, jam doa 7 Juli 34 orang, sekolah minggu 4 Juli 27 orang. Dan yang terakhir, gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Herlinawati Simbolon pada tanggal 20 Juli dan Bapak Tri Herlianto. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Demikian seputar berita Smyrna. Kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah. Terlebih dahulu kita akan bersaat teduh. Amin. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, tak henti-hentinya kami mengucap syukur Tuhan karena penyertaan dan kasih setia Tuhan selalu ada di dalam kami, sehingga di pagi hari ini Engkau memberi kami kesempatan untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu melalui ibadah yang akan kami ikuti di pagi hari ini. Terlebih dahulu ya Tuhan, Engkau layakkan kami, sucikan kami, sehingga kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya nanti ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita akan memuliakan, kita akan meninggikan nama Tuhan, dan kita angkat satu pujian mulia dari SNP 670.
Doa adalah nafas hidup orang percaya. Melalui doa, kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan, pergumulan kita, dan permohonan kita. Dan pada saat ini, kita akan mengungkapkan semuanya itu di dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Daniel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bersama-sama dengan bersehati kita naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Maha besar Engkau ya Tuhan, yang berdaulat penuh atas kehidupan ini. Engkau Maha tahu ya Tuhan akan segala sesuatu, dan Engkau berkuasa melakukan segala sesuatu seturut dengan karya dan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kami rasakan hari lepas hari bahkan hingga saat ini. Bapa di surga, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mau berseru kepadamu, mohon pertolongan-Mu bagi bangsa dan negara kami yang tengah berjuang dengan keras menghadapi virus corona yang telah mengubah tatanan kehidupan umat, bahkan menimbulkan berbagai dilematis di berbagai bidang kehidupan. Dan pada pagi hari ini secara khusus ya Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami melalui program PPKM. Kiranya masyarakat dapat memahami regulasi ini dan dapat mematuhi melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari guna menekan bertambahnya penyebaran virus corona, bahkan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Tolong ya Tuhan, ada kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat, agar apa yang direncanakan untuk kebaikan bagi masyarakat Indonesia dapat tercapai, yaitu berakhirnya virus corona. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk ketersediaan vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami bersyukur hingga hari ini negara telah menerima 14,7 dosis vaksin yang akan didistribusikan ke berbagai daerah guna program vaksinasi. Kiranya semua pelaksanaannya dapat terkoordinasi dengan baik dan terpadu. Kami berdoa ya Tuhan untuk kebutuhan obat-obatan dan juga alat pelindung, khususnya bagi tenaga kesehatan, dokter dan perawat serta tenaga kesehatan lainnya, agar dapat tersedia dan cukup untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan. Kami berdoa ya Tuhan untuk berbagai upaya yang lain, agar masyarakat bisa memahami bahwa bangsa dan negara sedang menghadapi krisis. Oleh sebab itu ya Tuhan, upaya melalui edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dapat bersama-sama dipahami dan dilakukan oleh masyarakat dengan baik dan taat. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pemerintah yang harus menjalankan roda pemerintahan, sementara juga harus menangani COVID. Kiranya Engkau memberikan hikmat, kearifan, dan kebijaksanaan kepada para pemangku pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Tolong Tuhan agar terbangun stabilitas ekonomi, politik, dan sosial, guna ketentraman dan kesejahteraan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami ingat juga untuk Gabungan Gereja Baptis Indonesia yang rencana akan menggelar musyawarah besar pada bulan Agustus tahun ini. Kiranya Engkau memberkati persiapan-persiapan dan juga delegasi yang akan datang.
Tuhan berkati pelaksanaan MUBES ini, agar hasilnya dapat memberikan angin segar bagi kemajuan perkembangan umat baptis di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan rencana besar ini untuk kemajuan umat baptis hari depan. Kami ingat juga gereja-gereja di seluruh tanah air di musim pandemi ini. Biarlah kami semakin setia kepadamu dan semakin mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami bergereja. Kami percaya Tuhan, Engkau yang telah mengawali dan Engkau yang mengarahkan dan memelihara. Kami ingat Gereja Baptis Indonesia Smyrna. Kami bersyukur Tuhan akan keberadaan hingga saat ini karena Engkau yang memeliharanya. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pendeta Petrus Bogiharjo, yang Tuhan sudah utus untuk menggembalakan jemaatnya. Biarlah Tuhan pelihara, Tuhan pimpin dan berkati di dalam penggembalaannya. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Baptis Smyrna. Biarlah Tuhan lindungi kami dalam berbagai aktivitas kami, supaya kami semua anggota di dalam keadaan sehat oleh karena kuasa dan kemurahan-Mu dan pemeliharaan Tuhan. Kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit. Kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan bagi saudara-saudara kami yang menjalani isolasi mandiri. Dan biarlah mereka dipulihkan oleh kuasa-Mu ya Tuhan, pada waktu yang Tuhan tentukan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Smyrna ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang baik pada pagi hari ini kami boleh berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan-Mu. Kami mohon ampun ya Tuhan, apabila ada bagian kehidupan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan tolong kami, bentuk kami, supaya kami semakin seperti yang Tuhan kehendaki. Inilah doa seruan yang kami naikkan dan kami pohonkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di kesempatan pagi hari ini, kita akan mengembalikan perpuluhan kita dan juga memberikan persembahan. Tapi sebelum kita mengembalikan dan memberikan persembahan, kita angkat satu pujian, Betapa Hatiku, dari SNP 590.
Berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Mari kita serahkan persembahan dan persepuluhan kita melalui doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap syukur Tuhan karena Tuhan selalu memberkati kami, dan di kesempatan pagi hari ini kami akan mengembalikan persepuluhan dan juga memberikan persembahan. Sekiranya persembahan dan persepuluhan ini bisa memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini melalui gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita telah memuji Tuhan, kita sudah memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan kita, dan pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Petrus Mugiharjo, dengan tema Jangan Berzina dari Keluaran 20 ayat yang ke-14. Tetapi untuk mempersiapkannya itu semua, mari kita angkat satu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan, dari SNP 525. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa untuk bersiap diri mendengarkan bagian dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kesempatan di pagi hari ini kami diperhadapkan dengan kebenaran firman-Mu. Jadikanlah kami pribadi-pribadi yang membuka hati dan membuka diri untuk kebenaran firman Tuhan. Dan sebab itu pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan sesuai dengan maksud Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya berharap kita tetap dengan ketat menjalankan prokes 6M kita, supaya kita terhindar dari paparan COVID-19 dan variannya, yang sampai hari ini belum bisa dikendalikan dengan baik. Sebab itu, jaga diri sebaik-baiknya agar kita tetap sehat dan kuat. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang ke-14 dengan judul Jangan Berzina. Keluaran pasal 20 ayat yang ke-14. Bapak Ibu saya kasihi, ini adalah hukum yang ke-7. Dengan demikian kita sudah melewati 7 bagian dari seri khotbah kita untuk 10 perintah Allah. Hukum yang ke-7 ini melarang tentang perzinahan.
Dan jika kita mau membuka dalam kitab Matius pasal 5, 27 sampai 32, dan juga 1 Korintus pasal 6 ayat 13 sampai 20, ternyata hukum ketujuh ini melarang perzinahan yang meliputi semua tindakan percabulan dan dosa seksual. Jadi cakupannya begitu luas. Nanti bahkan di perjanjian baru akan berkembang lagi, akan menjadi lebih luas lagi. Perzinahan merupakan pelanggaran kepada hukum Tuhan. Perzinahan merupakan pelanggaran terhadap hukum moral Allah. Dan dengan tegas bahwa firman Tuhan mengatakan, jangan kamu berbuat zina. Bahkan di dalam perjanjian lama, perzinahan dapat saja dihukum mati. Imamat pasal 20 ayat 10, Ulangan pasal 22 ayat 22. Di sana dikatakan bagaimana seseorang yang melakukan perzinahan itu, kemudian dibawalah mereka kepada para tua-tua, lalu dihakimi dan dijatuhi hukuman mati. Perzinahan menyebabkan rasa malu, bahkan rasa malu itu dirasakan sepanjang hidupnya. Seperti yang dituliskan oleh Amsal pasal 6 ayat 32 sampai 33. Orang yang berbuat zina, lalu kemudian perbuatannya itu diketahui oleh orang, maka dia akan mendapatkan hukuman yang bisa terancam hukuman mati, atau bahkan dia mendapatkan hukuman moral, dan kehidupannya sepanjang umurnya, dikatakan di sana, akan merasa malu oleh karena perbuatannya. Perzinahan lahiriah, perzinahan yang dilakukan secara nyata, sesungguhnya merupakan akibat dari sebuah perzinahan rohani yang sebelumnya, yaitu ketidaksetiaan kepada Tuhan. Hosea pasal 4 ayat 13 sampai 14. Perzinahan yang orang lakukan, perzinahan yang umat lakukan, sesungguhnya menjadi bukti bahwa dia sebenarnya sudah melakukan zina kepada Tuhan, yaitu tidak setia kepada Tuhan. Ketidaksetiaannya kepada Tuhan itulah yang membuat mereka melakukan zina secara lahiriah. Sekalipun diarahkan khusus untuk memelihara kesucian dan juga kemurnian pernikahan, oleh Tuhan Yesus, perintah ini juga dikenakan pada semua bentuk kedursilaan, baik dalam pikiran maupun dalam perbuatan. Matius 5 ayat 27 dan 28, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Bagaimana orang yang berbuat zina, tidak harus mereka melakukan sebuah perzinahan secara nyata. Orang yang berbuat zina tidak harus melakukan sesuatu tindakan yang bisa dilihat nyata oleh orang. Tetapi ketika dia memikirkan sesuatu, dia bisa berbuat zina. Bukan dengan tindakan mereka, tetapi dengan pikiran mereka. Memikirkan saja, kamu sudah berbuat zina. Apalagi melakukan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saya kasihi, hindari perzinahan. Mari kita baca di 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16. Bagaimana cara kita bisa menghindari sebuah perzinahan yang mungkin dalam dekade ini, atau dalam waktu ini merupakan sesuatu yang sangat-sangat terbuka sebagai dampak buruk dari sebuah kemajuan teknologi dan informasi. Dan kita bisa mendapatkan segala sesuatunya di sana. Termasuk ketika kita mengawali, termasuk ketika orang mau mengawali dengan sebuah pemikiran dan perencanaan ketika dia berhadapan dengan media sosialnya. Sekali lagi yang sangat-sangat terbuka. 1 Petrus pasal 1 ayat 15 dan 16 dikatakan di sana, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan kudus. Bagaimana kita bisa menghindari perzinahan? Mari kita mengingat bahwa Tuhan kita kudus. Jika Tuhan kita yang Maha Kudus itu telah menyelamatkan kita, dan telah menganugerahkan kita, memindahkan kita, memberikan kepada kita kekudusan, maka hendaklah hidup kita
yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, harus kudus ke dalam hidup kita. Kita harus hidup kudus karena Tuhan kita kudus. Kita harus hidup kudus karena kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Bapak bisa kasihi, kekudusan hidup kita lakukan bukan untuk mencapai sebuah keselamatan. Oleh karena mungkin di pihak lain mengatakan atau memberikan gagasan, keselamatan itu bisa diperoleh ketika orang itu hidup kudus. Sehingga orang bisa berusaha semaksimal mungkin supaya hidupnya kudus. Dan ketika hidupnya kudus, maka dia akan diselamatkan oleh Tuhan. Berbeda dengan keyakinan kita. Berbeda dengan teologi kita. Bahwa arti keselamatan adalah kelepasan dari belenggu kedagingan. Oleh sebab itu, setiap orang percaya harus berupaya untuk menahan diri dari berbagai nafsu kedagingan. Seks bebas misalnya, kerakusan misalnya, dan banyak lain lagi. Dan orang Kristen hidup kudus bukan untuk mendapatkan sebuah keselamatan. Tetapi keselamatan itu sudah diperoleh kita semua dari Tuhan, atas anugerah Tuhan. Sehingga kita tidak bisa berupaya untuk bisa mendapatkan keselamatan itu. Termasuk ketika kita mau hidup kudus. Tetapi kehidupan yang kudus yang kita lakukan adalah sungguhnya merupakan respon kita ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, ketika kita sudah dikuduskan oleh Tuhan. Sekali lagi, kekudusan bagi orang lain mungkin cara atau upaya mendapatkan keselamatan. Tapi bagi kita orang percaya, kekudusan kita lakukan sebagai bukti bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan dan sudah dikuduskan oleh Tuhan. Oleh sebab itu Bapak bisa kasih, mari kita hidup kudus. Dilihat atau tidak dilihat orang. Diketahui atau tidak diketahui orang. Bahkan ironis sekali kalau ada orang-orang percaya dengan sembunyi-sembunyi kemudian melakukan ketidakkudusan di hadapan Tuhan. Merasa bahwa tidak ada orang yang mengerti. Merasa bahwa tidak ada orang yang melihat. Merasa bahwa tidak ada orang yang mengetahuinya. Tapi ingat bahwa Tuhan tahu dengan pasti apa yang kita lakukan. Dan Tuhan Yesus tekankan, bukan hanya yang kamu lakukan, tetapi apa yang kamu pikirkan sekalipun. Tuhan tahu. Sehingga kita bisa berzina, bisa berbuat zina, tidak harus melakukan, tetapi memikirkan saja. Sudah berbuat zina. Dan sebab itu, Bapak bisa kasih, mari kita buktikan diri kita sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dengan berupaya terus-menerus untuk hidup kudus. Untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Untuk hidup sesuai dengan firman-firman Tuhan. Dilihat atau tidak dilihat orang. Bagian yang kedua. Bagaimana kita menjaga kekudusan? Atau bagaimana kita bisa menolak perzinahan? Yang kedua adalah ikuti pola Tuhan. Apa pola Tuhan? Matius pasal 19 ayat yang kelima. Matius 19 ayat yang kelima dikatakan di sana, dan firman-Nya. Sebab laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Apa maksud dari firman Tuhan ini? Yang berkaitan dengan perzinahan, yang berkaitan dengan kehidupan yang kudus di hadapan Tuhan. Sejak semula Allah menetapkan bahwa pernikahan dan kesatuan keluarga sebagai lembaga pertama yang paling penting di bumi ini. Pernikahan ada dalam rancangannya Tuhan. Penyatuan antara suami dan istri ada dalam rancangan Tuhan. Pembentukan sebuah keluarga ada dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan yang kudus, yang mulia. Oleh sebab itu kita harus menjaga kekudusan dan kemuliaan itu. Dan jangan berbuat zina. Rencana Allah bagi pernikahan adalah satu orang laki-laki dan satu orang wanita yang menjadi satu daging, yaitu bersatu secara jasmani dan juga secara rohani.
Kesatuan yang luar biasa. Tidak hanya kesatuan yang sifatnya biologis. Tidak hanya kesatuan yang sifatnya lahiriah saja. Tidak hanya kesatuan yang sifatnya jasmaniah saja. Tetapi kesatuan itu juga merupakan kesatuan rohani. Kesatuan roh yang sungguh-sungguh ada dalam rancangan Tuhan. Sehingga kesatuan-kesatuan itu tidak boleh dicemarkan oleh manusia. Arahan ini pasti menolak adanya perzinahan, adanya poligami, adanya kehidupan yang tidak bermoral, adanya perceraian yang tidak alkitabiah. Matius pasal 10 ayat 7 sampai 9. Ada sebuah cerita. Ada seorang kakek tua dan nenek tua yang hidup rukun di sebuah hutan. Setiap harinya sang kakek mencari kayu bakar untuk menyambung hidupnya. Dan suatu saat ketika sang kakek dengan kapaknya yang sudah butut, kapaknya yang sudah karatan, sedang berjalan masuk ke hutan, dan tiba-tiba kapaknya terjatuh ke sungai ketika dia melewati jembatan itu. Maka dia menangis, dan dia berkata, "Oh Dewa, kenapa engkau mengambil kehidupanku? Oleh karena kalau tidak ada kapak ini, tidak ada kehidupanku. Bagaimana aku bisa datang dan pulang menemui istriku, membawa kayu bakar untuk menyambung hidup kami? Dan ketika kapak itu hilang, maka seperti hilang sudah kehidupan kami." Lalu tangisan itu didengar oleh dewa. Dan dewa itu berkata, "Hai kakek, lihatlah apa yang terjadi." Kemudian sang dewa itu masuk ke dalam sungai dan membawa satu kapak perak. Dewa itu berkata, "Hai kakek, apakah ini kapakmu?" Sang kakek berkata, "Bukan, itu bukan kapakku." Lalu sang dewa masuk lagi ke dalam sungai dan mengangkat satu kapak emas. Dan dia berkata, "Hai kakek, apakah ini kapakmu?" "Oh bukan, itu bukan kapakku." Lalu sang dewa itu masuk lagi ke sungai dan membawa kapak yang sudah karatan dan sudah butut. Dan dia berkata, "Hai kakek, apakah ini kapakmu?" Dan kakek itu berbingar-bingar melihat kapaknya yang dia punya ditemukan. Dan dia sangat bersuka cita, dia sangat bergembira. Dia menolak kapak yang dari perak, dia menolak kapak yang dari emas, dia memilih kapak bututnya. Lalu sang dewa berkata, "Kalau begitu sang kakek, baik kapak yang butut ini, kapak perak maupun kapak emas, bawalah pulang sebagai hadiah kejujuran." Suatu saat kemudian sang kakek datang lagi, pergi untuk mencari kayu bakar, dan hari ini dia ditemani oleh istrinya. Tertatih-tatih dia berjalan, bergandengan tangan, mesra sekali, indah sekali. Tetapi pada saat melewati jembatan itu, tiba-tiba istrinya terpleset dan masuk ke sungai. Dan tenggelam ke sana. Lalu sang kakek menangis lagi. Dan dia berdoa. Dia berkata kepada sang dewa, "Dewa yang baik hati, tolonglah kami, tolonglah aku oleh karena istriku masuk ke dalam sungai." Lalu dewa itu datang dan berkata kepada kakak, "Hai kakak yang baik hati, hai kakak yang jujur, lihatlah apa yang terjadi." Lalu sang dewa itu masuk ke dalam sungai, kemudian diangkatlah seorang wanita yang wajahnya mirip dengan Ayu Ting Ting. Dan dewa berkata, "Hai kakek, apakah ini istrimu?" Apa jawab kakek? "Iya, ini istriku." Bapak Ibu saya kasihi, siapapun kita, berapapun umur kita, baik anak-anak, muda, senior, orang tua, punya waktu, kesempatan untuk melakukan pelanggaran terhadap firman Tuhan dengan kehidupan perzinahan. Hati-hati dan waspada. Akhirnya Bapak Ibu saya kasihi, apa nasihat bagi kita sekalian? Perzinahan bisa dilakukan oleh siapapun. Baik muda, baik
dewasa, atau bahkan orang yang sudah senior sekalipun. Oleh karena ini merupakan tindakan yang seringkali dipakai oleh iblis untuk menjatuhkan kehidupan manusia percaya. Dan hati-hati, bisa saja termasuk kita semuanya, saya dan saudara. Lalu apa nasihat firman Tuhan? Supaya kita terhindar dari dosa perzinahan. Para suami, ini nasihat untuk para suami. Termasuk saya. Efesus pasal 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Agar kita terhindar kaum Adam, kaum laki-laki, para suami, agar kita terhindar dari sebuah tindakan perzinahan, ketidaksetiaan. Ingatlah firman Tuhan ini, bahwa para suami harus mengasihi istrinya sendiri, sama seperti dia mengasihi tubuhnya sendiri. Karena siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Tidak mungkin diri sendiri ini disakiti. Tidak mungkin diri sendiri ini dikhianati. Dan sebab itu, kaum suami, kaum laki-laki, ingatlah firman Tuhan ini. Apa nasihatnya bagi istri supaya tidak melakukan perzinahan? Supaya tidak melakukan ketidaksetiaan? Efesus pasal 5 ayat 24 dikatakan, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Agar kaum istri tidak melakukan pelanggaran kepada firman Tuhan tentang hal kekudusan dengan melakukan perzinahan dan ketidaksetiaan, ingatlah firman Tuhan ini. Istri harus tunduk kepada suami sama seperti jemaat tunduk kepada Kristus. Apa artinya? Ketundukan istri kepada Kristus harus dibuktikan dengan ketundukan istri kepada suami. Apa nasihatnya bagi kaum muda? Hai kaum muda, dengarkanlah agar hidupmu tidak terjebak ke dalam masalah perzinahan, masalah percabulan, dan yang sejenisnya. Apa kata firman Tuhan? Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu, firman Tuhan. Ingatlah baik-baik firman Tuhan, ingatlah pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan terapkan itu dalam kehidupan Anda sekalian di masa muda ini. Ada banyak godaan, ada banyak cobaan yang akan membuat hancurnya masa mudamu dengan kehidupan-kehidupan yang amoral, seks bebas, perzinahan, dan lain sebagainya. Dan sebab itu bentengilah hidupmu dengan kebenaran firman Tuhan. Suami sudah, istri sudah, kaum muda sudah. Bagaimana dengan yang senior? Kepada para janda, apa kata firman Tuhan? Bisa juga kepada para duda pastinya. 1 Timotius 5 ayat 7, peringatkanlah hal-hal ini juga kepada janda-janda itu, agar mereka hidup dengan tidak bercela. Mari para janda, kita hidup dengan tidak bercela, dengan tidak mencemarkan diri sendiri, dengan tidak mencemarkan kekudusan Tuhan. Ingatlah bahwa kita semua sudah dikuduskan dan disucikan oleh Tuhan. Dan sebab itu para janda-janda, hendaklah kamu hidup dengan tidak bercela. Jadilah teladan bagi yang muda. Bapak Ibu saya kasihi, para pezina yang tidak bertobat, tidak ikut mewarisi kerajaan Allah. Mereka akan dipisahkan dari Allah. Mereka akan dipisahkan dari hidup dan dari keselamatan Allah. Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kuduslah kita semuanya, oleh karena Allah kita kudus. Dan Allah yang kudus itu telah menguduskan kita. Mari kita jaga kekudusan kita dengan menyadari, dengan mengetahui, dengan mempelajari, dengan menerapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hiduplah benar di hadapan Tuhan
dilihat atau tidak dilihat orang. Kehidupan yang kudus kita menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu akan memberkati kami sekalian, mengingatkan kami, menegur kami, supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan, dilihat atau tidak dilihat orang. Kami akan mengutamakan kekudusan dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ada banyak godaan, ada banyak cobaan. Ada banyak yang seringkali menawarkan kepada kami sesuatu yang menarik secara lahiriah, meskipun itu melanggar kebenaran firman Tuhan. Dan sebab itu, kuatkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh hambanya Pendeta Petrus Mugiarjo. Untuk meresponi firman tersebut, kita angkat satu pujian, Bapa, kupersembahkan tubuhku, dari SNP 568. Persembahkan tubuhku
Bapak Ibu yang saya kasihi, ibadah kita sudah berakhir. Mari kita bersiap diri untuk menerima berkat Tuhan. Bukalah hati dan hidupmu, dan kita akan tertunduk di depan Tuhan untuk berdoa bersama-sama. Maha besar Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini yang sudah Tuhan berkati dan pimpin dari awal sampai pada akhirnya. Dan di ujung ibadah kami hari ini, kami ingin membuka hati dan hidup kami untuk menerima berkat yang Tuhan sediakan buat kami sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Bapak Ibu saya kasih, bukalah hati dan hidupmu dan sekarang terimalah berkatnya. Diberkatilah Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti ibadah pada hari ini. Diberkati dengan kekuatan, kesehatan, diberkati dengan kecukupan, diberkati dengan keberhasilan dan kesuksesan, diberkati dan dilindungi Tuhan dari serangan COVID-19 dan variannya. Kiranya kasih setianya dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. 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 Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
Ibadah sudah berakhir dan saya persilahkan Bapak Ibu Saudara untuk mengambil doa pribadi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.